imsak. Jadi kita meninggalkan makanan 4.40. 20 menit ditinggalkan. Iya. Jadi ada tulisan waktul fajr, yakni waktul adzan al-fajr, kemudian sebelumnya waktul imsak. Maka mereka memasukkan perkara bid'ah ini bahkan kepada kalender-kalender. Dan kalender itu dipasang di masjid dan para muadzin mengikuti sistem kebid'ahan seperti itu. Terus bergulir waktu tentang kebid'ahan ini mulai dari 600-700 Hijriah sebelum kita. Akhirnya kita dapati the next generation dari orang-orang yang setelah 700 Hijriah tersebut hilang yang namanya melaksanakan sunnah mengakhirkan sahur 1/4 jam. Justru di saat kita memang bangun awal, misalnya bangun jam 4 dan ibu kita masak, kemudian kita makan di waktu 1/4 jam sebelum adzan, jika diketahui oleh mereka, wah, seakan-akan kita ini melaksanakan kebid'ahan. Weh, baru makan sekarang. Iya, emang kenapa? Wah, orang lain sudah imsak. Dipikirnya imsak itu perkara yang wajib. Paham? Merasakan apa tidak? Kalau kalian hidup di awam, maka kalian melaksanakan sengaja, bukan terlambat bangun tidur, bukan. Bangun jam 4, sholat malam dan sebagainya. Kemudian sengaja mengakhirkan sahur. Maka di saat mereka melewati kita dalam keadaan baru sahur, weh, kemana aja kalian? Itu masjid-masjid sudah imsak, kalian baru makan. Emang imsak apaan? Paham? Apakah imsak maknanya ayo haram masuknya waktu imsak maknanya haram untuk sahur? Tidak. Namun karena sudah menjadi kebiasaan ini, orang menjadi ragu untuk makan sunnah di waktu yang mendekati fajar tersebut. Ini yang pertama. Sesuai dengan ucapan tadi Hasan Ibnu Atiyah, tidaklah suatu kaum melaksanakan kebid'ahan kecuali Allah mengiqab mereka dengan dimatikan sunnah yang menjadi lawannya. Dan ini athar yang sahih dikeluarkan oleh banyak jalan di kutub-kutub akidah. Kemudian saya nanya, sunnah apa lagi yang termatikan? Yang sama sekali termatikan dikarenakan bid'ah imsak ihtiyat ini. Apa? Rukhsah, masih kita butuhkan minum meskipun sudah adzan. Maka telah datang rukhsah ini dari berbagai sahabat. Mulai dari sahabat Abi Hurairah dan juga datang dari sahabat Jabir dan datang dari Abi Umamah tentang rukhsah bolehnya kita minum padahal sudah masuk adzan. Karena apa? Karena memang belum minum. Dan tadi diakhirkan akhirnya belum minum, daripada tersedak maka mendengar adzan kita minum, tidak apa-apa. Dan ini yang tidak diinginkan oleh orang-orang yang mengatakan imsak ihtiyati. Itulah kita katakan imsak agar kalian ini sudah siap sebelum adzan itu, sudah jauh, sudah sikat gigi, sudah BAB, BAK, sudah tidak menyentuh lagi makanan. Jadi kalian ini bersih mulutnya dan sebagainya. Tapi coba di sini, orang ini dalam keadaan mengakhirkan waktu, akhirnya mendengar adzan dia belum minum. Karena tadi hanya 1/4 jam dan sebagainya. Kita katakan justru ini sunnah dan itu adalah rukhsah. Maka rukhsah bagi orang-orang yang ingin meminum air yang tersisa dari sup, kalau makanan atau marok ataupun apa bahasa Minangnya? Sup ataupun kuah bisa diminum. Kuah itu ataupun air jus ataupun air putih, maka di saat mendengar adzan dan dia di tangan kita jangan dibuang dan yang di mulut dimuntahkan, tidak. Maka diselesaikan. Pendalilannya datang di hadis banyak sekali. Pertama hadis Abi Hurairah yang rajih dia mauquf, berkata Abu Hurairah, "Idza sami'a ahadakumun nida wal ina ala yadihi fala yada'hu hatta yaqdi hajatah minhu
Hadis ini datang marfu dari Nabi namun mu'al. Seperti disebutkan Syekh kami Mukbil di hadis al-mu'allah. Yang rajih dia mauquf dari ucapan Abu Hurairah. Maknanya jika seorang dalam keadaan sahur kemudian masih butuh dia minum, kemudian mendengar adzan dan gelas di tangannya atau mangkok kuah di tangannya, maka jangan dibuang dan jangan dilepehkan yang di mulut, tetapi sempurnakan. Dan hadis yang marfu juga datang dari Abi Umamah yang sanadnya hasan. Uqimatis shalah wal ina fi yadi Umar. Qala asrabuha ya Rasulullah, qala na'am fasaribaha. Bahwa suatu hari Umar dengan Nabi melaksanakan sahur, tentunya diakhirkan. Kemudian Umar belum selesai minum sudah terdengar adzan. Maka berkata Umar, ya Rasulullah, aku buang yang di mulut dan di tangan ini. Kata Nabi, jangan, sempurnakan. Maka fasaribaha, maka diminumlah air yang ada di tangan Umar tersebut, padahal sudah adzan. Maka ini boleh selama dia itu dalam keadaan membutuhkan. Dan begitu pun dari Jabir ibn Abdullah, dari seseorang yang ingin berpuasa dan dia di saat minum kemudian adzan. Liyasroba minhu fayasma'un nida. Qala Jabir, kunna natahaddatsu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala liyasrob. Seseorang bertanya kepada Jabir, aku sedang minum dan pada saat itu adzan. Apakah aku membuang air tersebut? Dikatakan tidak. Kami dulu pernah bersama Nabi dan Nabi mengatakan agar diselesaikan diminum. Dan begitu pun datang dari Al-Hasan Al-Basri dari Nabi, maka jelas hadisnya mursal karena Al-Hasan Al-Basri tidak bertemu dengan Nabi, maka sanadnya dhaif namun bisa terangkat dengan hadis-hadis yang tadi. Idza sami'a ahadukum nida wal ina fi yadi ahadikum fala yada'hu hatta yaqdi hajatah. Jika seorang dalam keadaan masih membutuhkan, dia ingin minum, kemudian adzan ataupun ingin meminum sopnya, kemudian adzan, maka selesaikan hajatnya, jangan dibuang. Hadis-hadis ini sudah dimuseumkan. Tidak ada yang mengetahui. Bagaikan binatang-binatang yang sudah punah, hanya sisa-sisa fosil mereka di museum. Maka itulah dari ucapan Hasan ibnu Atiyah. Jika suatu kaum melaksanakan kebid'ahan, akan diangkat sunnah, dimatikan sunnah sesuai kadar dari kebid'ahan tersebut. Maka karena imsak ihtiyati 20 menit, harus kita meninggalkan meja makan, akhirnya 2 sunnah hilang. Apa itu? Pertama, mengakhirkan sahur dengan sengaja sebelum adzan 1/4 jam dan sebagainya. Dan yang kedua, bagi mereka yang masih ingin minum dan mendengar adzan karena tadi diakhirkan, maka tidak apa-apa untuk meminum air tersebut. Maka inilah mungkin yang bisa kita berikan dari faedah hadis ini. Kesimpulannya, hadis ini membahas tentang afdoliyah dari sahur itu diakhirkan sampai 1/4 jam. Dan yang kedua, bantahan kepada mereka orang-orang yang melaksanakan bid'ah dari imsak ihtiyati. Maka ini tidak ada landasan sunnahnya, bahkan bid'ah. Dan faedah yang ketiga kita masukkan tadi, kaidah dari permasalahan kebid'ahan. Jika suatu kaum melaksanakan kebid'ahan, maka Allah akan mengiqab mereka dengan diangkatnya sunnah, sehingga sunnah-sunnah yang berhubungan dengan ini terangkat. Maka akhirnya yang tersebar adalah kebid'ahan. Untuk contoh, hanya sekedar anggapan misalnya. Sunnah dari 2 rakaat sebelum maghrib dihilangkan. Dengan mereka para muadzin setelah adzan maghrib membaca doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah sampai akhir, kemudian langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ntar dulu mau sholat sunnah. Gak ada. Kenapa? Pokoknya gak ada kata ranting dari sekte kita ataupun ranting dari cabang kelompok kita. Kalau mereka mengikuti Islam yang berkelompok, tidak ada. Ya sudah. Kalau dari ranting mereka dan cabang mereka tidak ada, ya sudah. Agama ini dikotomi dengan mengikuti gembong-gembong mereka. Atau dari segi akal saja misalnya, mereka tidak mempunyai dalil, cuman waktu maghrib pendek. Terus gimana? Dihilangkan salat sunnah.
Ya pokoknya semua orang menghilangkan sholat sunnah ini di masjid-masjid, ya sudah kita hilangkan. Maka anggapan seperti ini terus menerus dari generasi ke generasi, next generation. Akhirnya kita dapati kalau kita orang awam, maka sholat sunnah maghrib itu 2 rakaat akan tidak ada. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Kebanyakan seperti itu di tempat orang awam. Sehingga mereka kaget. Di saat kita setelah adzan maghrib, sholat 2 rakaat. Ini mana sunnahnya? Padahal sunnahnya jelas. Di hadis Abdullah Al-Muzani yang telah kita sering ulang, shollu rakaatain qoblal maghrib, shollu rakaatain qoblal maghrib, liman sya'a. Maka salatlah 2 rakaat sebelum maghrib, di ujungnya disebutkan bagi yang mau, bagi yang ingin. Maka ini adalah dari sunnah. Dan di hadis Anas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, berkata Anas bahwa muadzin adzan maghrib jika selesai dari adzan, yabtadirun nas ila sawari. Para sahabat mencari tiang-tiang ataupun sutroh-sutroh untuk sholat sebelum maghrib. Maka terus seperti itu kata Anas sampai datang Nabi Muhammad ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib. Di riwayat Anas mengatakan jika seandainya ada manusia yang baru datang ke Madinah, maka pada waktu itu dia akan beranggapan orang sudah selesai sholat maghrib. Karena apa? Karena semuanya berdiri seakan-akan melaksanakan sholat sunnah setelah maghrib. Padahal sebelum maghrib. Maka maknanya di sini mereka berdiri semuanya para sahabat. Maka sunnah jelas sekali. Lalu kenapa kok mereka sampai meninggalkan? Karena tadi. Karena kejahilan kepada sunnah menganggap itu adalah tidak ada. Inilah yang menjadi bahaya. Sehingga dengan adanya bid'ah imsak ihtiyati, dianggap tidak ada yang namanya sunnah mengakhirkan sahur dan rukhsah meminum dari minuman di saat adzan. Itu yang pertama contoh. Kedua, dengan dimatikannya sunnah 2 rakaat sebelum maghrib, maka berapa banyak manusia menganggap orang yang sholat sebelum maghrib bahkan melaksanakan bid'ah. Seperti itu. Dan itu kenyataan. Ada yang menegur kita dan sebagainya. Bahkan kita sengaja sholat 2 rakaat dipotong oleh muadzin. Langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kif dipotong, orang sholat sunnah dipotong. Seperti itu. Dan contoh yang berikutnya juga sholat menggunakan sandal. Karena kejahilan dari hadis-hadis sholat menggunakan sandal, maka sekarang di mana-mana orang sholat menggunakan sandal mungkin akan dikeluarkan dan dilempar sandalnya dan ditendang dari masjid. Tidak boleh sholat lagi mungkin. Dan itu kenyataan. Dan itu banyak. Bahkan di zaman-zaman terdahulu pun ada orang-orang yang melaksanakan sholat dengan ni'al, maka dia paling sedikit mendapat celaan. Dicela telah mengotori masjid dan sebagainya. Maka ini disebabkan karena manusia di zaman sekarang tidak mengetahui sunnah, maka sunnah yang tadinya adalah hak sunnah dianggap menjadi bid'ah karena kebid'ahan merajalela. Maka kebid'ahan tidak menggunakan sandal misalnya, kita tidak mengatakan bid'ah, cuman ilmu tentang permasalahan sunnah menggunakan sandal banyak dihilangkan karena kebodohan dan karena merasa jijik dan masjidnya menjadi kotor, maka akhirnya tidak diketahui sunnah ini termatikan. Maka marilah kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Maka ini yang bisa kita berikan dari kesimpulan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.